Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas lagi soal tentang pencegahan infeksi ya teman-teman, yang part keempat. Jadi buat teman-teman yang masih mau belajar lagi lebih jauh mendalami tentang PI, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip sama sekali ya, biar teman-teman bisa lebih paham dan memahami tentang PI. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like ya teman-teman. Dan yang mau request soal apa yang kita bahas selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya kita bahas ke soal nomor 1. Di ruang MTBS, bidan membersihkan termometer yang baru saja digunakan pada pasien anak sebelumnya. Dan saat ini ada pasien anak baru yang akan dilakukan pemeriksaan suhu. Bagaimanakah cara dekontaminasi yang dilakukan oleh bidan dalam pencegahan infeksi? A. Desinfeksi tingkat rendah, B. Desinfeksi tingkat tinggi, C. Sterilisasi, D. Cuci dengan deterjen, E. Bilas dengan air mengalir. Apa nih teman-teman kata kuncinya? Dia mau bersihin termometer habis dipakai pasien yang lama ke pasien yang baru. Bagaimana caranya nih? Nah, apa sih desinfeksi tingkat rendah? Desinfeksi tingkat rendah itu apa teman-teman? Desinfeksi tingkat rendah itu adalah hanya dengan alkohol, teman-teman. Kenapa dia tingkat rendah? Biasanya kalau untuk tingkat rendah itu dia alat-alat yang digunakan itu non kritikal atau tidak menyentuh cairan atau jaringan. Cairan atau jaringan tubuh ya teman-teman. Makanya dia hanya pakai alkohol saja gitu. Kalau desinfeksi tingkat tinggi itu baru dengan cara rebus atau kukus dan cara kimiawi selama 20 menit ya teman-teman. Kalau untuk sterilisasi itu dia pakai sterilisator, biasanya kering ya dia. Deterjen dicuci doang pakai deterjen, kalau bilas air mengalir ya dibilas aja. Nah, di sini pertanyaannya dia pakai termometer. Nah, termometer itu berarti alat yang non kritikal. Dia tidak menyentuh cairan atau jaringan tubuh. Sehingga dia hanya perlu didesinfeksi tingkat rendah karena tidak sama sekali menyentuh cairan atau jaringan tubuh, hanya menyentuh kulitnya aja ya kan. Berarti dia bisa dioleskan dengan alkohol saja, sudah termasuk dalam pencegahan infeksi. Paham ya teman-teman? Bedanya desinfeksi tingkat rendah dengan desinfeksi tingkat tinggi ya. Kalau tingkat rendah tidak menyentuh cairan atau jaringan. Kita ke soal nomor 2. Bidan telah melakukan pemasakan KB IUD terhadap pasien. Kemudian bidan akan melakukan pembersihan alat yang telah digunakan. Metode pencegahan infeksi yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme sebesar 95% adalah A. Dekontaminasi, B. Pencucian dengan air saja, C. Pencucian dengan deterjen, D. Pembilasan, E. DTT. Jadi di soal ini kata kuncinya apa? PI yang membunuh mikroorganisme 95% teman-teman. Kita ulang, dekontaminasi itu apa teman-teman? Dekontaminasi itu hanya rendam di klorin. Kalau pencucian dengan air, yaitu hanya dicuci aja dengan air gitu. Pakai air doang. Kalau pakai deterjen dia cuma pakai sabun. Dibilas. Kalau DTT itu secara rebus, kukus, atau kimiawi. Nah, kalau dekontaminasi rendam di klorin, dia hanya menghilangkan bagian apa dari mikroorganisme? Dia hanya membunuh virus HIV dengan hepatitis B. Kalau dengan air saja, dia hanya membunuh 50% dari mikroorganisme. Kalau dengan deterjen saja, kemudian dibilas doang, habis deterjen dibilas, maka dia hanya membunuh
80% dari mikroorganisme. Kalau dia dengan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT dengan rebus kimia selama 20 menit ya, maka dia akan membunuh mikroorganisme 95% teman-teman, kecuali endosporanya. Gitu teman-teman. Nah, di sini dia minta yang mikroorganisme 95%. Berarti jawabannya adalah E ya teman-teman, desinfeksi tingkat tinggi. Paham ya teman-teman? Kalau dekontaminasi hanya virus HIV sama hepatitis B, kalau dengan air aja 50%, kalau cuci bilas 80%, kalau DTT baru 95%. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, Nyonya Y datang ke puskesmas untuk melakukan suntikan KB 3 bulan ulangan. Kemudian bidan mempersiapkan alat-alat untuk penyuntikan KB 3 bulan. Sebelum bidan melakukan penyuntikan KB, bidan terlebih dahulu membersihkan area yang akan disuntik dengan kapas alkohol. Tindakan yang dilakukan bidan tersebut termasuk dalam A. Asepsis, B. Antisepsis, C. Dekontaminasi, D. Dekontaminasi tingkat tinggi, E. Dekontaminasi tingkat rendah. Apa ini teman-teman kata kuncinya? Dia bersihin area yang akan disuntik dengan kapas alkohol. Nah, yang digunain adalah kapas alkohol. Apa nih yang tindakan yang dilakukan termasuk dalam apa nih? Asepsis apa itu teman-teman? Tahu nggak asepsis? Asepsis itu sama-sama upaya untuk mencegah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi. Nah, kalau ini asepsis ini biasanya tindakan berupa tindakan. Contohnya desinfeksi, sterilisasi, cuci tangan. Itu termasuk dalam asepsis. Nah, kalau antisepsis itu juga upaya pencegahan infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Kalau yang asepsis kan dia mencegah untuk masuk ke dalam tubuh nih. Kalau antisepsis itu pada kulit dan jaringan tubuh, menghambat pertumbuhannya. Yang ini mencegah masuk ke tubuh, biar teman-teman bisa ngebedain ya, mencegah masuk ke tubuh. Kalau yang ini itu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit atau jaringan tubuh. Jadi beda ya, yang satu itu mencegah masuk ke dalam tubuh. Jadi kayak kita makanya dengan tindakan sterilisasi, desinfeksi, kita cuci tangan, itu kan mencegah masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau antisepsis itu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit atau jaringan tubuh. Nah, dia ini adalah bahan yang digunakan. Biasanya contoh antiseptik itu alkohol, povidone iodin, dan lain-lain. Yang biasanya kita gunain memang alkohol sama betadin ya teman-teman. Nah, di sini di kasus ini dia gunain pakai kapas alkohol. Berarti jawabannya jelas yang B ya teman-teman. Kalau dekontaminasi tadi kan dia rendam larutan klorin ya. Kalau DTT tingkat tinggi, rebus, kukus ya, kimiawi. Kalau tingkat rendah, dia bersihin pakai kapas alkohol. Tapi pakai alkohol. Tapi ini berupa alat ya,
berupa alat yang non kritikal. Ya, yang tidak menyentuh jaringan tubuh atau cairan tubuh. Nah, kalau ini kan dia membersihkan area yang akan disuntik dengan kapas alkohol, berarti termasuk dalam tindakan antisepsis. Paham ya teman-teman? Cukup sekian dulu pembahasan kita tentang pencegahan infeksi. Silahkan tonton video-video pembahasan soal selanjutnya.